Materi selanjutnya yaitu tentang gerak lurus. Dalam mekanika fisika, terdapat beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah pembahasan mengenai kinematika gerak, yaitu tentang gerak lurus dan gerak melingkar. Kemudian gerak lurus itu dibagi lagi menjadi gerak lurus beraturan atau GLB. Kemudian ada lagi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kemudian ada dinamika partikel, yaitu translasi, kemudian ada rotasi. Selanjutnya ada statika, yaitu berkaitan tentang kesetimbangan benda tegar, yang akan dibahas di lain kesempatan. Pada materi hari ini, yaitu tentang gerak lurus, kita tahu bahwa besaran skalar, ini ada contohnya, yaitu contohnya adalah jarak yang ditempuh. Yang didefinisikan adalah jarak yang ditempuh mengikuti gerakan dari benda. Kemudian ada kelajuan, di mana jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu. Ini dalam bentuk besaran skalar. Selanjutnya ada perlajuan, yaitu perubahan kelajuan dibagi dengan selang waktu. Nah, kita bisa melihat di sini ada titik A, ada titik A di sini, titik B sejauh 15 meter, kemudian ada titik C. Maka kita bisa melihat jika nanti jarak yang ditempuh oleh sebuah benda yang bergerak dari A ke C, kemudian kembali ke B, berarti jarak yang ditempuh adalah 15, jaraknya dari sini ya, dari A kemudian ke B 15 meter, ditambah dengan B ke C 45 meter, kemudian balik lagi ke B. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ya, jarak yang ditempuh berapa di situ? 15 ditambah dengan 45 ditambah dengan 45. Berarti 90 ditambah dengan 15. Nah, ini adalah 105. Kemudian ada besaran vektor, yaitu perpindahannya adalah jarak antara posisi awal dan akhir dari sebuah benda. Nah, berarti kalau tadi ada gerakan dari partikel, yang diambil adalah awal dan akhirnya. Awalnya di mana? Awalnya adalah di A, kemudian akhirnya adalah di B. Berarti perpindahannya sekitar 15 meter. Kemudian dalam besaran vektor pada gerak lurus, ada kecepatan, yaitu perpindahan dibagi dengan waktu. Kemudian ada percepatan, perubahan kecepatan dibagi selang waktunya. Jenis dari gerak lurus, di sini ada gerak lurus beraturan, yang biasa kita cirikan di sini adalah kecepatannya tetap dan percepatannya nol. Pada grafik bisa kita lihat di sini hubungan antara waktu dan kecepatan. Nah, di sini kecepatannya akan tetap. Pada selang waktu berapapun kecepatannya tetap. Kemudian ada hubungan antara waktu dan pergeseran di sini. Nah, di sini kita bisa melihat ada selang waktunya. Posisi mula-mulanya itu di mana? Pada waktu T 0-nya. Nah, kemudian kita bisa cari hubungannya. Kemudian ada gerak lurus berubah beraturan, yang di sini ada cirinya adalah kecepatannya bertambah. Kemudian percepatannya konstan dan positif. Nah, nanti kita bisa lihat di sini ada kecepatan mula-mula, kemudian ada percepatan dan waktunya. Kemudian pada grafik hubungan antara waktu dan pergeseran di sini bisa kita lihat ada gerak parabolik di sini ya, karena di sini ada T kuadrat. Nah, rumus yang bisa kita gunakan adalah VT sama dengan V0 plus AT. VT adalah kecepatan akhir,
itu adalah sama dengan kecepatan mula-mula ditambah dengan percepatan dikalikan dengan waktu. Kemudian ada jarak di sini. S sama dengan kecepatan mula-mula V0 dikalikan dengan waktu ditambah dengan setengah percepatan waktu kuadratnya. Nah, ini adalah persamaan yang ketiga, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Selanjutnya ada gerak vertikal. Nanti yang akan kita bahas adalah gerak vertikal atas dan gerak vertikal bawah. Di sini kita bisa melihat posisi awal dari sebuah bendanya, di mana kalau nanti di bawah, ini di tanah ya, tanah atau di lantai, kemudian dia punya kecepatan mula-mula yang dilempar ke atas, maka nanti akan membentuk sebuah lintasan yang melengkung seperti ini. Nah, ke atas, kemudian turun ke bawah. Ini adalah gerak vertikal atas. Artinya di sini ada gerakan ke atasnya. Kemudian ada gerak vertikal bawah. Nah, gerak vertikal bawah ini cirinya adalah dia punya kecepatan mula-mula. Berapa kecepatan mula-mulanya, kemudian turun sampai di tanah atau di lantai. Nah, syaratnya apa? Syaratnya pada gerak vertikal ini adalah percepatannya diganti dengan minus gravitasi, karena nanti berkaitan dengan gravitasi. Kemudian menggunakan prinsip GLBB, sehingga jaraknya atau nanti yang biasa kita simbolkan dengan S ini akan diganti dengan Y, karena berhubungan dengan sumbu dari Y. Nah, kita gunakan prinsip dari GLBB pada gerak vertikal. Nah, kita punya rumus yang biasa kita gunakan di GLBB, kita terapkan pada gerak vertikal. Syaratnya apa tadi? Ada jarak S di sini diganti dengan Y. Maka kita bisa gantikan. Yang pertama adalah kita ganti percepatan ini menjadi minus gravitasi. Sehingga kita bisa tuliskan ulang di sini ya, bahwa VT sama dengan V0 plus AT, ini kita ganti menjadi, karena di sini A sama dengan minus G, maka kita bisa dapatkan persamaan pada gerak vertikal yang berkaitan dengan gravitasi. Selanjutnya, yang S di sini kita gantikan dengan Y, maka kita bisa tulis ulang. Nah, di sini ada posisi mula-mula. Nah, di sini bisa kita lihat berapa ketinggian mula-mulanya. Nah, kita gantikan S dengan Y, maka kita dapatkan Y sama dengan Y0 plus V0T minus setengah GT kuadrat. Nah, karena di sini sudah kita gantikan ya, kita gantikan dengan percepatannya, kita gantikan dengan percepatan gravitasi, maka di sini menjadi negatif. Nah, tetapi di sini ada Y0, posisi mula-mulanya pada ketinggian berapa. Kalau di atas lantai berarti posisinya 0. Tapi ketika nanti pada ketinggian tertentu, maka kita bisa dapatkan, kita bisa hitung. Misalnya kalau pada ketinggian 10 meter, bola dilempar ke atas. Nah, maka akan di situ kita gunakan posisi mula-mulanya. Begitu juga untuk yang di VT kuadrat. Nah, VT kuadrat di sini ada 2AS. Nah, S-nya di sini adalah kita lihat ada perbedaan ketinggiannya, Y min Y0-nya. Ada posisi mula-mula apa tidak? Jika tidak, nanti dia bernilai 0. Nah, nanti kita gunakan yang pada posisi tertentu saja. Pada gerak vertikal ke atas, di sini kita punya V0, kemudian kita lemparkan bola ke atas, pada mencapai ketinggian tertentu di maksimum di sini, maka nilai PY-nya akan bernilai sama dengan 0. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan PY sama dengan V0 minus GT, kita gantikan VY-nya sama dengan 0, maka kita bisa tulis ulang bentuk yang baru. Nah, kita geser ke ruas kiri, sehingga kita dapatkan nilai dari T maksimumnya.
Nah, T maksimum artinya adalah waktu pada saat mencapai titik tertinggi. Berapa titik tertingginya? Nah, kemudian kita ambil hubungan dengan menggunakan persamaan Y sama dengan Y0 plus V0T minus setengah GT kuadrat. Nah, T-nya kita gantikan menjadi V0 per G. Nah, kita substitusikan nilai dari V0 per G-nya ke persamaan posisinya. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan menjadi bentuk Y sama dengan Y0 plus V0 kuadrat per 2G. Dengan catatan nanti pada saat di tanah dan dimulai dari tanah, Y sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 2 kali T maksimumnya sama dengan T saat mencapai tanah. Nah, di sini ketika kita lemparkan 1 kali ke puncak, kemudian turun berarti waktunya 2 kali. Kemudian ada gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas beda dengan gerak vertikal ke bawah. Karena kalau vertikal ke bawah, berarti dia punya kecepatan mula-mula. Tetapi pada saat di gerak jatuh bebas, nilai dari kecepatan mula-mulanya sama dengan 0. Seperti misalnya kalau ada pohon yang berbuah, kemudian buahnya jatuh ke tanah. Nah, dia tidak punya V0. Nah, sehingga nanti kita punya persamaan. Nah, persamaannya apa? V0 sama dengan 0. Nah, kemudian kita gunakan bentuk persamaannya. Ketika mencapai tanah, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, syarat yang kedua setelah V0 sama dengan 0. Sehingga kita masukkan ke persamaan posisinya di sini. Nah, kita masukkan ke masing-masing. Nah, kita dapatkan bentuk persamaan waktunya. Nah, di sini kita dapatkan, maka waktu pada saat mencapai tanah, kita dapatkan sama dengan akar 2Y0 per G. Kemudian kecepatan saat menumbuk tanah. Nah, di sini berapa kecepatannya? Berarti kita gunakan bentuk persamaan VY sama dengan V0 minus GT. Nah, di sini kita sudah tahu nih, kita tidak punya V0, artinya V0-nya sama dengan 0, tidak ada kecepatan mula-mula. Sehingga kita bisa dapatkan bentuk persamaannya. Nah, berapa waktunya? Waktunya kita gunakan pada saat mencapai tanah. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan menjadi bentuk kecepatan pada saat menumbuk tanah. Selanjutnya ada gerak peluru. Nah, gerak peluru ini seperti lintasan dari peluru. Nah, ada gerak parabolik di sini ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, masing-masing kita uraikan. Ada titik A, kemudian ada titik B, kemudian di puncak ini titik C, kemudian titik D, dan titik E pada saat mencapai tanah. Nah, masing-masing kita uraikan di sini ya. Nah, berapa sudutnya di sini kita sudah terapkan di situ ya. Kalau nanti misalnya ada sebuah peluru pada sudut tertentu. Nah, ini masing-masing kita uraikan ya. Titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Nah, di sini kita punya sudut ya. Ada V0 pada sudut tertentu, apa. Kemudian kita bisa dapatkan berapa besarnya. Nah, V0 ini kita uraikan, kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Kita dapatkan Vx0 dan Vy0. Berapa besarnya? Karena di sini kita sudah punya sudutnya, berarti kita bisa hitung masing-masing Vx0 dan V0Y. Nah, V0 cos alpha untuk yang V0X. V0Y sama dengan V0 sin alpha. Nah, ini kita uraikan masing-masing ya. Kemudian pada titik P, berarti kita punya PY yang ke arah sini ya. Ke arah sini kita proyeksikan ke arah sumbu X dan sumbu Y. Kita dapatkan Vx dan Vy.
berapa besarnya? Nah, pada saat searah sumbu X di sini, nah, pada sumbu X berarti di sini akan bernilai sama dengan V0X. Sedangkan pada saat di VY di sini, dia berlaku pada sistem GLBB. Sehingga kita punya persamaan di sini. VY sama dengan V0 minus GT. Posisi dari titik B ini kita bisa cari dengan menggunakan persamaan X sama dengan Px kalikan dengan T, sedangkan posisi Y-nya kita gunakan untuk persamaan di GLBB. Nah, dari situ kita punya posisi dari B-nya, berapa X dan berapa Y-nya. Selanjutnya pada titik C di sini, nah pada titik C di sini VY-nya akan bernilai sama dengan 0. Nah, karena dia sudah mulai bergerak turun ke bawah. Nah, berapa ketinggian maksimumnya? Ketinggian maksimum nanti bisa disimpulkan dengan Y max-nya. Kemudian posisi pada saat titik terjauhnya di sini dituliskan dengan X max-nya. Nah, dari persamaan ini VY sama dengan 0, kita bisa dapatkan bentuk persamaannya. Kita punya T pada T maksimumnya berapa. Nah, kemudian pada sumbu X di sini, Vx sama dengan V0X. Vy adalah V0Y, V0 sin alpha. Maka kalau kita terapkan ke persamaan Vy sama dengan V0Y minus GT, maka kita bisa hitung. Jika Vy sama dengan 0, maka kita bisa gunakan untuk persamaan GLBB di sini. Kita masukkan nilai Vy sama dengan 0, kemudian kita dapatkan nilai dari T pada ketinggian maksimumnya. Nah, T pada ketinggian maksimum ini kemudian bisa kita terapkan untuk mencari posisi ketinggian maksimumnya. Nah, ditambah dengan berapa posisi pada X maksimumnya. Titiknya nanti di sini itu berapa? Titik C-nya. Ini adalah posisi dari titik tertingginya. Untuk D sama dengan di titik B, hanya di balik tandanya karena dia menuju ke bawah. Nah, di sini ya, di sini ada VY-nya ke bawah, maka di situ nanti akan prinsipnya sama dengan yang B. Kemudian yang titik E di sini pada X terjauh. Nah, di sini kita bisa melihat berapa besar posisinya. Nah, di sini kita simpulkan di sini Vx sama dengan V0x, Vy sama dengan V0 minus GT, dengan Y sama dengan 0 karena sudah berhimpit dengan tanah, artinya di sini ya. Nah, dengan menggunakan persamaan GLBB kita dapatkan waktu pada saat terjauhnya berarti dia punya 2 kali T maksimumnya. Nah, di sini kan 2 kalinya berarti kita bisa tuliskan bentuk persamaannya. Nah, waktu terjauh berarti di sini kita punya waktu sampai ke puncak ini, waktu maksimumnya berapa? Kita sudah hitung pada titik C tadi, maka kita bisa gunakan juga untuk mencari nih, waktu terjauh. Waktu pada saat jangkauan terjauhnya, yaitu 2 kali T maksimumnya. Disama dengarkan menjadi 2 V0 sin alpha dibagi dengan G. Kemudian X terjauhnya. Nah, X pada terjauhnya berarti 2 kalinya dari X maksimumnya di sini ya. Nah, berarti 2 kalinya kita dapatkan bentuk persamaan di sini. Baik, demikian materi tentang gerak peluru. Untuk selanjutnya kita akan latihan soal. Sampai jumpa di materi selanjutnya.